kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat dipertemukan kembali di acara Kultum Ramadan Algebra. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan ada kultum yang disampaikan oleh Saudari Ayu Putri Anisha Esmat kepada Saudari Ayu Putri Anisha Esmat, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat Mbak Moderator. Langsung saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku, adik-adikku semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai hari ini kita diperkenankan untuk dapat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Tentunya merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga semoga semua amal ibadah kita yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sahabatku yang berbahagia, rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang satu rahasia penting di balik keistimewaannya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kan satu bulan yang sangat istimewa, yang paling istimewa yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah waktu di mana pertama kalinya Al-Quran diturunkan kepada kita. Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, pedoman kita, imam kita, pedoman hidup kita untuk menjalani setiap kegiatan dalam hidup kita. Nah, turunnya Al-Quran ini, peristiwa ini kita kenal sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran ini Al-Quran ini diturunkan dalam suasana yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena yang pertama waktunya tadi diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, Al-Baqarah ayat 185. Bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, karena yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu pertama ini adalah malaikat yang spesial, yang sangat spesial, yaitu malaikat yang dijuluki dengan Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu karena yang menerima wahyu ini juga merupakan Rasul pilihan Allah, Rasul yang paling dicintai Allah, yang bahkan surganya telah dijanjikan kepadanya bahkan sebelum wafatnya. Yang ketiga, lahirnya semua makhluk di bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk berkomitmen untuk beriman kepadanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi istimewanya itu tadi, karena yang pertama waktunya di bulan Ramadan, kemudian yang ditugaskan adalah malaikat Jibril, dan yang menerima wahyu pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya apa sih fungsi tujuannya diturunkannya Al-Quran ini untuk kita? Itu yang kedua, yaitu ada di lanjutannya di Al-Baqarah 185 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudal linnas, jadi sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia.
Jadi Al-Quran ini adalah imam kita. Al-Quran adalah imam, kita adalah makmum. Saya mau tanya nih, imam yang ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Makmum ikut imam. Maka karena Al-Quran ini imam kita, kita adalah makmum, ya kita ikuti segala aturan yang ada di Quran. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, kata Quran itu halal kita ambil, haram kata Quran kita tinggalkan, gitu. Ikuti semua kata Quran. Nah, di sisi lain, kita tinggalkan dulu nih, yang sini tadi ya. Di sisi lain, kita juga dapatkan satu informasi bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa, yang hanya ada di bulan Ramadan, yang hanya ada satu kali dalam setahun juga, yang mana kalau kita nggak ketemu ini, kita mesti nunggu lagi di tahun depan dan depan-depannya lagi. Itu pun kalau kita dijamin masih mendapat jaminan hidup gitu dari Allah. Yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran, hu-nya kembali ke Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau di Al-Baqarah 185 tadi memberikan informasi bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sedangkan di surah Al-Qadar ini disebutkan bahwa turunnya Al-Quran ini selain tadinya yang di bulan Ramadan, juga pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang menjadi PR kita. Ini yang akan kita bahas, bahwa apa sebenarnya korelasi antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Gitu. Kita bahas satu-satu. Mulai dari apa sih Lailatul Qadar itu. Kembali ke surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailah itu beda sama lail. Lailah tidak sama dengan lail. Kalau lail itu waktu malam secara umum. Makanya ada surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam ketika telah menutupi waktu siang. Itu waktu malam secara umum. Kalau lailah ada tak marbutoknya, itu menunjukkan satu keistimewaan bahwa hanya khusus, hanya ada di malam itu, gitu, malam yang khusus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih dari 1000 bulan, kalau kita di matematika nih, kita kenal tanda lebih dari, nggak lebih dari sama dengan redaksinya nih, lebih dari 1000 bulan, bisa lebih 1001, 1002 dan selanjutnya dan seterusnya gitu tak hingga. Ya. Tapi kalau kita konversikan 1000 bulannya aja, kita sudah dapatkan itu 83 tahun. Andaikan nih ada orang menunaikan ibadah sholat malam itu, dia sama seperti sholat 83 tahun tanpa henti. Gitu ibadatnya. Ada orang ngaji, baca Al-Quran, baca surat Al-Qalam, Nun gitu toh. Terus ketiduran, nggak sengaja. Sama seperti dia membaca Nun 83 tahun. Bayangkan Nun yang cuma satu huruf nih, pahalanya berapa? 10 dikali di Ramadan dilipat gandakan. Dari riwayat dilipat gandakan 10. Di Imam Bukhari dilipat gandakan lagi 10 lagi. Ada lagi yang meriwayatkan dilipat gandakan hingga 700 dan tak terhingga. Jadi berapa pahala yang bisa dikumpulkan? Ya tak terhingga, karena hitungannya juga beda gitu. Hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hitungan yang nggak bisa dinalar sama manusia seperti kita. Kemudian yang menjadi istimewa juga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat turun. Lalu banyak sekali malaikat turun. Bahkan warruh, malaikat Jibril juga turun ke bumi pada malam itu.
malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sudah wafat, malaikat Jibril sudah selesai nih tugasnya. Tapi tiap tahun selalu turun ke bumi untuk menyertai hamba-hamba yang beribadah gitu bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka saking penuhnya sesaknya malaikat di bumi ini sampai kita sering tahu bahwa tandanya malam Lailatul Qadar itu tandanya sunyi, sepi, terus nggak ada angin, nggak ada suara-suara karena saking sesaknya gitu. Menurut para ulama tafsir, ibaratnya kayak gini, kita punya wadah, kita isi kelereng, cuma 2. Kalau dikocok-kocok, pasti klotak-klotak. Tapi kalau seandainya wadah ini diisi sama kelereng penuh, terus ditutup, dikocok-kocok, pasti nggak ada suaranya, ya kan? Karena saking sesaknya, saking fullnya, nggak ada tuh suaranya. Ibaratnya seperti itu. Nah, keadaan itu yang biasa kata ulama disebut dengan salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar, hingga fajar tiba. Itu yang diriwayatkan dari para ulama, keadaan ketika malam itu malaikat turun ke bumi, kemudian bersama menyertai hamba-hamba yang beribadah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu kalau keistimewaannya. Nah, selanjutnya, ini yang penting nih, yang paling penting yang tadi, kita bahas korelasinya. Apa hubungannya dari turunnya Al-Quran ini dengan Lailatul Qadar? Tadi kita sudah memaknai Lailah, bahwa Lailah itu beda sama Lail. Ya, Lailah itu malamnya sangat khusus. Beda sama Lail yang malam secara umum. Nah, kalau Lailatul Qadar, Al-Qadarnya ini, Qadar ini dapat diartikan sebagai ketetapan Allah. Kalau kita ingat rukun iman ya, ada qadha, ada qadar. Qadha itu default, qadar itu custom. Sama-sama ketetapan, tapi kalau qadha tidak bisa dirubah sama sekali, sudah menjadi ketetapan Allah, menjadi ketetapan Allah bahkan sebelum kita lahir sampai kita meninggal pun itu tidak bisa dirubah-rubah. Kalau qadar bisa dirubah tergantung pada diri kita masing-masing. Contohnya apa kalau yang nggak bisa dirubah? Misalnya rizki. Rizki kita tuh sudah ditetapkan sama Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi rizki kita sudah ditetapkan di langit oleh Allah bahkan sebelum kita lahir. Mau kita berusaha segimananya mungkin, rezeki kita tetap seperti itu. Kita misalkan ditakdirkan oleh Allah rezekinya 100 miliar, kan gitu. Kita mau berbuat soleh, rezeki kita ya 100 miliar. Mau berbuat yang salah, rezekinya ya tetap 100 miliar. Gitu. Mau apa ya istilahnya? Mau dengan cara apapun nih, rezeki kita sudah ditetapkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kita menggunakan cara yang salah, yang soleh nih, kita akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau pakai cara yang salah, nggak ada berkahnya. Nah, tinggal pilih kalau bisa pakai yang soleh, kenapa harus yang salah? Gitu ya. Kemudian apa nih lagi poinnya ya? Jadi karena rezeki itu nggak akan bisa bertambah juga nggak bisa berkurang, sudah ditetapkan sama Allah. Ayo kita lakukan hal-hal yang mengarah kepada kebaikan, hal-hal yang soleh. Itu tadi jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berbuat curang, karena itu cuma hanya akan merugikan diri sendiri gitu. Karena rezeki kita nggak akan berubah, nggak akan bertambah dan nggak akan berkurang. Hanya saja Allah, kalau kita melakukan dengan hal yang soleh, Allah akan meringankan beban hidup kita. Jadi kalau kita butuh apa-apa akan diberikan, dimudahkan oleh Allah satu diberikan satu-satu, sehingga terasa nikmat. Kita menerima itu semua kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang tidak bisa diubah lagi adalah ajal. Ajal ini adalah batas usia. Jadi usia kita, ya guys, sejinyang berdoa. Kita mau memohon gimana saja, ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkanlah usiaku, nggak bisa. Itu sudah ditetapkan sama Allah bahkan sebelum kita lahir juga, gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bahwa di batas usia kita, sebelum kita mencapai batas usia kita itu, bagaimana cara kita untuk mengisi usia ini supaya berada dalam ridha Allah, gitu. Itu yang disebut dengan umur. Gitu lagi, umur itu dari amaro ya muru. Umur itu apa sih? Umur itu sesuatu yang mengandung banyak manfaat, yang melahirkan kesuksesan, melahirkan keberkahan, gitu. Artinya sepanjang diberikan batas usia, ayo kita coba melakukan hal-hal yang selalu bermanfaat, gitu, untuk mengisi umur kita ini, gitu. Memandang yang bermanfaat, berbicara yang bermanfaat, melangkah ke arah yang bermanfaat. Sehingga misalnya kalau ditanya, Mbak, umurmu berapa sih? 21 misalkan. Itu sebenarnya adalah merupakan peringatan dari Allah. Bukan terkait ajalnya, bahwa terkait evaluasi diri, bahwa selama 21 tahun ini kita hidup, manfaat apa yang sudah kita dapat? Hal-hal positif apa, ibadah-ibadah apa yang sudah kita perbuat selama ini, gitu, untuk kita mencapai keberkahannya Allah sebelum kita mencapai batas usia kita yang disebut dengan ajal itu tadi, gitu. Mau sukses, ayo kita sukses semua. Misalkan mau jadi apapun, ayo bekerja yang giat, kerja yang benar, penuh semangat, gitu ya. Tekuni profesi dimanapun kita mengabdi, mau jadi pengajar, ayo kita belajar, mau jadi pengusaha, belajar yang giat, mau di birokrasi, mau di diplomasi, mau di militer, mau dimanapun, mau jadi pengusaha, terserah. Apapun yang penting kita berusaha, gitu. Tapi yang penting adalah jangan lupa bahwa kesuksesan yang kita inginkan itu harus mempunyai nilai keberkahan dan nilai-nilai positif. Itu yang disebut dengan umur, supaya bermanfaat hingga batas usia kita nanti tiba, gitu. Maka untuk menunjukkan ini, kita juga perlu berikhtiar untuk mengajar, perlu belajar, untuk untuk menjadi pengusaha yang sukses, perlu mencari banyak pengalaman, perlu belajar juga untuk menjadi atlet. Misalkan seorang atlet yang ingin menang aja latihan berulang kali, gitu ya. Pelajari semuanya. Sekarang kuliah jurusan apa, besok mau jadi apa, pelajari, ikut training, ikut ikhtiar, itu ikhtiar kita. Itu diberikan kesempatan Allah. Jadi umur itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Allah itu tahu sebenarnya kita nantinya akan melakukan apa, kita nantinya jadi seperti apa. Hanya saja entah kita mau melakukan itu besok, lusa, atau kapanpun, Allah itu tahu. Cuman Allah memberikan peluang kepada kita, mau nggak kita berikhtiar, mau nggak kita berusaha, gitu. Sehingga Allah akan mempermudah kita, mempermudah orang-orang yang mau berusaha. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu artinya makna ininya, Allah tidak akan membimbing kita, Allah tidak akan mempermudah kita, Allah tidak akan merubah kita, membantu kita mencapaikan cita-cita kita kalau kita tidak mau berusaha sendiri tanpa ada usaha, gitu. Nah, usaha-usaha itu, ikhtiar-ikhtiar itu juga diperlukan suatu pedoman, ya, diperlukan suatu aturan. Nah, petunjuk ini nih yang kita perlukan di setiap langkah kita melakukan segala hal dalam hidup kita. Kita aja misalkan beli HP nih. Beli HP pasti ada buku petunjuknya dong. Ada buku petunjuknya yang dibuat oleh si pembuat HP ini. Kita beli mobil, kita misalkan beli laptop, selalu ada buku petunjuk yang dibuat oleh pencipta alat ini.
gitu. Sehingga kalau kita ini kenapa-napa, rusak, kita kembali lagi ke buku petunjuknya tadi, ke buku aturannya tadi. Nah, kita manusia di dunia hidup ini juga harus mengikuti aturan yang dibikin oleh penciptanya kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana aturan itu? Ya di Al-Quran tadi. Makanya itu tadi ya, dapat ya poinnya, bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu tadi kaitannya dengan Lailatul Qadar. Jadi karena Al-Quran ini imam kita, pedoman kita, ya ayo kita kita ikuti aturan-aturan yang ada gitu. Permainan aja nih, misalkan Mobile Legends ya, FF apalah itu, selalu punya aturan. Olahraga, mau basket, voli, sepak bola, semua punya aturan. Kalau kita mau bermain sesuai aturannya, maka kita akan bisa mencapai keberhasilan. Kalau kita main-main, ya nggak bisa, kalah gitu. Sepak bola, permainan nih. Main sesuai aturannya, bisa menang. Kalau main-main, kalah. Main game di HP nih. Main sesuai aturannya. Kalau main-main, kalah. Kita hidup di dunia ini juga permainan. Maka ikuti aturannya. Kalau kita main-main sama hidup kita, ya wes salam. Gitu. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu tadi korelasi antara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini, kenapa diturunkan di bulan Ramadan dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu, jadi kapan sih malam Lailatul Qadar itu dan bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, ini sepakat para ulama, sebagian besar para ulama, sepakat bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil pada 10 hari bulan Ramadan. 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29, di salah satu itu. Inilah rahasianya bahwa Rasulullah makanya waktu 10 hari akhir di bulan Ramadan itu selalu mengencangkan ibadahnya. Gitu. Nggak pernah selalu aktif terus di masjid, menguatkan ibadahnya sehingga benar-benar mengharapkan dapatnya Lailatul Qadar itu, gitu. Tapi ya nggak bisa dipakai ilmu ilmu untung-untungan gitu. 21 traweh misalkan, 21 traweh berangkat karena ganjil, 22 nggak usah. 23 masuk lagi karena ganjil, Kak Isa harus dipersiapkan. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa kalau mau benar-benar serius, mau mendapatkan itu malam Lailatul Qadar, ya harus disiapkan dari awal bulan Ramadan, sehingga Allah akan menilai ikhtiarnya kita itu gitu. Nah, seperti kita nih, semakin menuju akhir, barisan jamaah di mushola tuh, barisan jamaah di masjid malah semakin mengalami kemajuan, orang-orangnya semakin menyusut, semakin sedikit gitu. Semakin yang dipikirkan sudah mudiknya, baju barunya, segala macamnya. Nah sekarang nih kita kan pandemi nih ya, nggak boleh mudik. Jadi ayo kita kuatkan ininya, kita tingkatkan ibadahnya kita. Gitu. Nggak bisa di masjid, nggak bisa di mushola, nggak apa-apa, bisa di rumah. Monggo, nggak apa-apa. Yang penting dikuatkan ibadahnya gitu. Bisa jadi mungkin memang pandemi ini menjadi kesempatan buat kita yang diberikan Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita. Gitu. Kemudian selanjutnya ini, apa saja yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, banyak sebenarnya.
Semua amalan-amalan bisa dilakukan. Semua ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik bisa dilakukan. Misalnya, menjaga sholat jamaah. Menjaga sholat jamaah, terutama sholat wajib berjamaah, terutama di Isya, subuh. Karena ada yang meriwayat, ada hadisnya Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat Isya berjamaah, maka ia akan sama seperti sholat setengah hari. Dan apabila Isya dan subuh berjamaah, sama seperti sehari suntuk, semalam suntuk. Kemudian terawihnya, jamaahnya intinya. Makanya kalau jamaah itu kan 1:27 ya pahalanya, jadi dikuatkan jamaahnya sehingga pahalanya semakin banyak. Kemudian banyak baca Al-Quran yang banyak, minimal 100 ayat. Karena ada hadis yang menyebutkan juga, hadisnya Rasulullah juga, bahwa bacalah minimal 100 ayat, maka apa ya ininya fadilahnya tuh, ada yang meriwayatkan akan mendapatkan bonus pahala seperti itu ininya. Kemudian berbanyak baca doa juga. Doa yang banyak dianjurkan untuk mendapat malam Lailatul Qadar itu doa ini. Saya yakin semua pasti sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Itu dibaca yang banyak. Itu bisa kita baca setelah tarawih, setelah witir habis tarawih itu dibaca doa itu yang banyak. Kemudian banyak muhasabah diri, introspeksi diri, bertaubat kepada Allah, mohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni sama Allah semuanya. Kemudian banyak zikir, banyak mengingat Allah. Kemudian bisa juga berpenampilan yang baik ketika beribadah ini, karena itu juga merupakan satu sunnah. Pakai pakaian yang bersih, yang suci, kemudian pakai wangi-wangian gitu. Itu sunnah, seperti itu sunnah Nabi. Kemudian ini, ayo ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita, ajak semua orang-orang di sekitar kita untuk turut meningkatkan ibadahnya masing-masing, ibadah kita semua gitu. Jadi buat teman-teman misalkan nih yang perempuan terus berhalangan, ya untuk mendapatkan pahala-pahala ini bisa dengan cara itu berzikir, bisa bermuhasabah, kita bisa mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita masing-masing, sehingga itu juga bisa bernilai ibadah gitu. Terus iktikaf ini kalau tahun-tahun sebelumnya memang bisa ya, tapi kalau tahun ini karena adanya pandemi ini kita belum tentu bisa seperti itu. Tapi tak lihat-lihat perasaku ampel ya tetap rame. Ya dilihat aja bisa ya. Semua bisa dilakukan, diusahakan dari rumah, karena ada juga riwayat yang menyebutkan idza maradul abdu au safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang abd, seorang hamba itu sakit atau dalam safar, dalam keadaan musafir, maka akan dituliskan pahala kepadanya seperti yang biasa dia amalkan ketika dia bermukim atau ketika dia dalam keadaan yang baik. Ini bisa diartikan dalam pandeminya kita. Kita biasanya tahun-tahun sebelumnya bisa beriktikaf di luar. Kalau di Masjidil Haram, pahalanya besar sekali. Kalau karena tahun ini mungkin kita bisa dengan niat yang sama, insya Allah pahalanya juga sama. Kita usahakan kita bisa iktikaf di rumah, kita dengan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sama dengan iktikaf seperti di masjid, seperti itu.
Oke. Bentar. Nah, sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sepertinya sudah cukupkan sampai di sini, nggak apa-apa ya. Ini sudah jam berapa ya ini? Jam 4:30 lebih. Sebenarnya masih ada waktu ya. Masih ada waktu banyak. Tapi sebenarnya pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk kumpul-kumpul lagi, untuk bertemu lagi. Semoga setelah Ramadan ini semua keadaan ini segera membaik, pandemi-pandemi ini segera berakhir gitu. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan. Semoga segala keinginan-keinginan kita yang baik, segala doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga kelak kita bisa mencapai batas usia kita, ajal kita dengan dalam keadaan husnul khotimah, dan hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih juga kesempatannya. Demikianlah kultum yang telah disampaikan oleh Saudari Ayu Putri Anisha Esmat. Kami sampaikan terima kasih, dan yang dapat disimpulkan yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar terdapat malam diturunkannya Al-Quran, malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan, dan malaikat turun membawa ketentraman dan keberkahan pada malam ini. Dengan begitu, hubungan antara turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar yaitu kita harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan hidup ini. Sehingga di malam Lailatul Qadar kita diharapkan lebih meningkatkan sholat berjamaah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan sering mengajak teman-teman dalam kebaikan. Kami ucapkan kepada pemateri dan terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.